Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. RHK hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kemampuan dan kekuatan yang kami percaya ya Tuhan, Engkau berikan bagi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Tema kita hari ini adalah kita adalah milik Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Paulus ingin meluruskan pemahaman jemaat Roma tentang kehidupan beriman, bahwa beriman kepada Yesus Kristus sekalipun datang dari latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda, harus menjadi satu di dalam Kristus. Oleh karena sekalipun orang Kristen di Roma dalam keberagaman, tetapi mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus menegur jemaat karena pertentangan yang terjadi. Jemaat saling menghakimi, saling menghina, dan saling menolak satu dengan yang lain atas keyakinan berdasarkan latar budaya dan tradisi masing-masing. Seakan-akan mereka bukan bagian dari tubuh Kristus yang satu sebagai kepala gereja yang telah mati dan bangkit. Hal ini tidaklah benar karena sebagai seorang pengikut Kristus, jemaat tidak hidup untuk dirinya sendiri dan bahkan mati pun tidak untuk dirinya sendiri. Orang Kristen hidup untuk Tuhan, juga mati untuk Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, baik hidup dan mati, kita ada dalam kesatuan sebagai milik Tuhan. Karena itu, kehidupan persekutuan atas dasar keyakinan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia harus menjadi motivasi dasar orang Kristen. Jemaat diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain juga, demi kepentingan bersama dan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Perenungan hari ini menjelaskan bahwa orang percaya adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita harus mengabdi kepada Sang Pemilik, melakukan dengan taat dan setia yang dikehendaki dan diinginkannya. Dalam hal perbedaan yang menimbulkan perselisihan dan juga pertentangan, maka ukuran kebenaran bukan pada hal yang bersifat lahiriah, pribadi atau kelompok, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia dan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai abdinya, kita harus selalu menggunakan firman Tuhan sebagai ukuran kebenaran dan menempatkannya sebagai hakim yang adil. Tugas kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Rasul Paulus menegaskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai pemilik hidup, firman-Nya sebagai ukuran kebenaran, dan serahkanlah penilaian serta penghakiman di tangan kedaulatannya. Hindarilah konflik dan perdebatan
karena perbedaan kebiasaan, tradisi, dan kebudayaan, sejauh tidak menyangkal kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Lihatlah perbedaan sebagai kekayaan anugerah Tuhan yang patut dihargai. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, oleh kuasa-Mu tolonglah kami sebagai milik-Mu untuk menyadari perbedaan adalah anugerah yang patut dihargai. Kiranya iman kami diteguhkan agar menjadi abdi-Mu yang taat dan setia, mengusahakan kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.